Halo teman-teman, selamat datang di kebaktian hari Minggu. Sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Untuk nyanyian pertama, kita akan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita masing-masing, lalu akan saya tutup dengan doa. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Tuhan, kami telah mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Pimpin kami dan ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Untuk berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Bunyinya, dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Untuk nyanyian kedua, kita akan menyanyikan lagu Who Am I? To know my name, who cares to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. Kita akan nyanyikan lagu MI sekali lagi. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Mari rekan-rekan muda, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mengumpulkan kami pada hari ini. Sekalipun kami beribadah dari rumah, di tempat di mana kami berada masing-masing, kami percaya bahwa melalui Roh Kudus-Mu kami dipersatukan, sehingga firman Tuhan yang nanti akan dinyatakan oleh-Mu melalui hamba-Mu ini dan yang akan kami dengar bersama, kami percaya itu akan kami mengerti dan akan kami pahami bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang ini telah memasuki masa Prapaskah yang pertama. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat terus masuk ke dalam kisah sengsara Yesus, dan kami dapat memaknainya setiap minggunya sampai Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah pembacaan Alkitab kita.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berpengharapan dalam perjanjian Allah. Rekan-rekan muda, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Artinya kita ini sekarang sedang memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ya, diawali dengan kebaktian Rabu Abu, penorehan abu. Kita akan menggunakan abu sebagai pengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang ringkih, makhluk yang rapuh. Dan oleh karena itu ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita melihat diri kita ini sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya dan tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu di masa-masa sengsara, Tuhan Yesus itu berada di puncak pergumulannya yang hebat, di mana dia nanti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukainya, membencinya, sampai puncaknya ia akan disalib. Nah, di dalam kisah-kisah sengsara itu kita masuk dan turut merasakan penderitaan Kristus. Jadi nanti Prapaskah 1, Prapaskah 2, demikian seterusnya nanti kita akan terus merasakan apa yang Yesus Kristus rasakan. Dan di minggu Prapaskah yang pertama ini kita diingatkan bahwa sebetulnya dimulai dari sinilah pelayanan Tuhan Yesus. Dan marilah kita bersama-sama menghayati bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya ketika ia dipanggil oleh Allah sebagai penyelamat dunia ini. Rekan-rekan muda, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Kalau kita ngomong tentang janji, apalagi kalau dikaitkan dengan Allah, tentu saja kita sama-sama setuju bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Janjinya kepada umatnya yang diawali oleh Abraham itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Abraham punya keturunan dan keturunannya itu nanti akan menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan Allah berkata kepada Abraham bahwa bangsamu nanti akan menjadi terang, akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dengan kata lain, bangsa Israel atau keturunan Abraham ini akan menjadi penyelamat, akan menjadi tangan Allah untuk membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Itu adalah janji Allah, menyelamatkan seluruh dunia. Dan janji Allah itu tidak pernah teringkari bahkan sampai hari ini. Gereja sebagai umat Allah yang baru tetap mewariskan tugas yang pernah Allah berikan kepada bangsa Israel, yaitu menjadi penyelamat bagi dunia ini. Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, dan tentu karena Allah tidak pernah ingkar janji, sudah semestinya lah kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tidak pernah ingkar janji itu. Kalau kita dalam relasi dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, biasanya kita gampang banget ingkar janji. Bro, nanti malam kita online bareng ya, kita push rank gitu misalnya ya. Jam berapa? Jam 10 lah, nyokap udah tidur. Jam 10 ternyata udah tidur duluan dia ya kan. Jadi seringkali kalau dalam relasi dengan manusia, seringkali kita gampang sekali untuk ingkar janji. Tapi kalau dengan Allah tidak ada yang namanya ingkar janji. Allah pasti akan menepati janjinya. Ketika Allah mengatakan kepada bangsa Israel waktu mereka berada di Mesir, Allah mengatakan, aku akan menyelamatkanmu. Tapi bangsa Israel, gak mungkin. Tapi ternyata terjadi juga. Nah itu Allah yang kita percaya. Ketika dia mengatakan bahwa aku akan menyelamatkanmu, maka itu akan terjadi. Kalau misalnya ya, sekarang kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang keselamatan. Percayalah kepadaku, maka engkau akan diselamatkan. Itu janji Allah sebetulnya kepada kita. Bahwa kalau kita percaya kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita juga. Seperti yang kita tahu ya teman-teman. Sekarang ini kita masih berada di tengah situasi pandemi. Kita belajar lewat online ya, kita kuliah online, kita ibadah juga online. Ini teman-teman teman-teman remaja, teman-teman pemuda ini sekarang hadir ya. Itu untuk recording. Semuanya itu sangat menguras tenaga dan menguras energi, menguras waktu juga. Ya, kita berada di tengah situasi yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa anak remaja, ya anak-anak pemuda ya, yang sekolah online. Kita ini milenial, kita ini suka dengan hal-hal yang bersifat online ya. Kita sangat digital sekali. Tapi kalau keseringan dan lama-lama ya kita jadi bosen juga, jengah juga ya. Malah banyak hal-hal yang
tidak seharusnya terjadi itu bisa terjadi gara-gara fasilitas online gitu ya. Misalnya di kampus, kalau kita datang ke kampus nilainya bisa bagus ya, karena kita kan rajin belajar. Pas online jadi jelek nilainya karena ada dosen yang mencurigai kita. Wah, jangan-jangan kamu nyontek nih ya. Jadi kita menjumpai pengalaman-pengalaman hidup yang berat, yang sulit, di mana di masa pandemi ini kita sangat terdigitalisasi, tapi di saat yang bersamaan kita malah menjadi ikut menderita di tengah situasi ini. Kenapa? Ya karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang berjumpa satu dengan yang lain. Kita ini haus akan pertemuan, haus akan perjumpaan, sekalipun kita mendapatkan fasilitas untuk bisa bertemu secara online. Kita sebetulnya bukan kali pertama sebagai orang Kristen menghadapi situasi pandemi. Di zaman dulu kita juga pernah menghadapi situasi pandemi. Jangan ngomong pandemi. Dulu orang Kristen sebelum pandemi ya, itu selalu terancam nyawa dan hidupnya. Misalnya di zaman Kaisar Nero ya, dituduh dan dipaksa untuk kamu jangan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangkalilah imanmu, kalau tidak diadu sama singa. Kalau tidak disalib terbalik, dibakar hidup-hidup. Itu di zaman Nero, di Kekaisaran Nero. Orang Kristen terancam nyawa dan hidupnya. Tetapi situasi yang berat dan sulit itu ternyata bisa terlalui juga. Dan selalu akan ada endingnya, yaitu kehidupan orang Kristen yang nyaman dan diselamatkan. Nah, jadi setelah Kekaisaran Nero itu berkuasa, nanti akan ada Kekaisaran Romawi yang namanya Agustinus. Ya, ini kaisar inilah yang akhirnya menerapkan Edik Milano. Edik Milano itu adalah sebuah keputusan kaisar yang isinya seluruh orang-orang Romawi harus menjadi orang Kristen dan agama Kristen menjadi agama negara. Nah, jadi akan ada tuh masa-masa di mana badai ini pasti berlalu. Penderitaan ini pasti akan ada ujungnya. Dan kita akan memasuki kehidupan yang baik. Kenapa kita harus mempercayakan hal ini dan kita terus yakin pada situasi ini? Ya karena Allah sendiri mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan engkau. Kalau Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahwa Ia akan menyelamatkan kita, maka kita pasti akan dibawa dari situasi yang penuh kesesakan ini ke dalam situasi yang penuh dengan kehidupan yang baik dan baru. Oleh karena itu, marilah kita mempercayakan diri kita pada rancangan Allah yang baik itu. Berpengharapanlah kepada Dia, berpeganglah kepada Dia yang pastinya akan menepati janjinya. Pertanyaannya bagi kita anak-anak muda ini, gimana sih caranya secara real, secara konkret berpengharapan kepada Tuhan itu gimana realnya? Nah, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, khususnya di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 15. Kita bisa menjumpai ada 3 tahapan penting yang dilalui oleh Tuhan Yesus sebelum memulai misi penyelamatannya. Yang pertama adalah peneguhan. Tuhan Yesus dikukuhkan hati dan pikirannya melalui baptisan agar dirinya benar-benar berkomitmen melakukan apa yang dipercayakannya. Jadi Tuhan Yesus itu dibaptis dan ada suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini semacam pengukuhan. Ayo, ini adalah saatnya, kamu sudah siapkan hatimu, silahkan mulai pelayananmu. Nah, ini yang Yesus lakukan, tahap pertama. Lalu di tahap yang kedua, setelah dipersiapkan oleh Bapaknya, Tuhan Yesus itu masuk ke dalam ujian yang berat. Di mana dia masuk ke dalam ujian yang berat, yaitu masuk ke padang gurun selama 40 hari lamanya di sana dan dicobai. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menghadapi ujian ketahanan dengan berada di padang gurun untuk melatih mentalnya supaya dia siap dalam menghadapi segala tantangan yang akan muncul dalam pelayanannya nanti. Saudara bisa bayangkan ya, teman-teman bisa bayangkan. Ketika Tuhan Yesus melayani, itu orang di belakang, ada yang mungkin bisa mengatakan, jangan dia penipu, dia nabi palsu. Wah, dia pakai sihir, jangan percaya sama dia. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita akan gatal kupingnya. Aduh, gue diomongin, gue mundur aja pelayanan gue. Tapi Tuhan Yesus pada saat itu sudah melatih dirinya 40 hari, 40 malam di padang gurun. Itu iblis datang menggoda, udah ubah dong batu jadi roti. Kalau punya kuasa, ayo dong kamu lemparkan dirimu dari udara, ya dari bumbungan bait Allah. Nanti akan ada malaikat yang menopang kakimu supaya kamu tidak terantuk, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalami cobaan-cobaan itu, ujian-ujian itu, sehingga ketika ada cobaan di luar saat dia melayani dia sudah siap dan dia udah kuat. Nah, itu yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Dipersiapkan oleh Tuhan, ini saatnya dia melatih dirinya, memperkuat mentalnya. Dan yang ketiga, dia mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, ya.
Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tahap yang ketiga adalah aktualisasi. Jadi aktualisasi ini adalah mewujudkan apa yang benar-benar menjadi misi Bapaknya, yaitu menyelamatkan dunia. Jadi Tuhan Yesus setelah melatih dirinya, melatih mentalnya supaya siap, itu enggak langsung pergi ke rumahnya. Gitu ya, Babeh Yusuf lapar bikinin telur goreng dong gitu ya. Enggak, dia langsung keluar rumah, dia langsung melayani dan dia langsung mewartakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika dia sudah selesai membekali dirinya dengan ujian yang begitu banyak, dia langsung mengaktualisasikan apa yang menjadi misinya itu. Dia tidak kembali lagi, dia terus melayani Tuhan di dalam kehidupan. Dia terus melayani dan dia terus mengaktualisasikan apa yang menjadi rencana Bapaknya, yaitu menyelamatkan seluruh dunia ini. Nah, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ini, kita bisa belajar untuk berpengharapan. Ya, kalau kita membaca tahap yang pertama itu, Tuhan Yesus itu dikukuhkan oleh Bapaknya sendiri. Dan Tuhan Yesus mempercayakan dirinya, ya Bapak, aku mau komitmen mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya tahap yang pertama ini diterapkan? Tahap yang pertama ini bisa diterapkan dengan cara begini. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan meneguhkan hati kita. Saat kita melakukan apapun, belajar, saat kita melayani, minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan hatiku. Supaya aku bisa menjalankan tugas-tugas ini. Gitu ya. Supaya aku bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadaku sampai akhir. Ya. Nah, di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak muda, kita ini banyak sekali mendengarkan video-video juga ya. Kita juga kadang-kadang mendengar cerita-cerita dari orang lain yang membuat iman kita goncang. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi kayaknya gue agnostik deh. Wah, gitu ya. Jadi ada nih anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang datang kepada saya, Kak Nathan kayaknya saya agnostik aja. Oh emang kamu tahu agnostik? Ayo kita diskusi gitu ya. Sebenarnya kalau mau jadi agnostik juga, teolog juga bisa. Tapi kenapa kami tidak memilih untuk menjadi agnostik? Kenapa kami memilih untuk menjadi kekristenan? Saya ceritakan. Kenapa tetap menjadi Kristen? Ya, kita berhadapan dengan situasi ini. Kenapa ya? Karena agnostik populer, artis-artis, influencer banyak menjadi seorang agnostik. Dan hidup mereka katanya lebih manusiawi, lebih menekankan humanisme gitu ya. Dan siapa yang gak tertarik dengan pola kehidupan yang seperti ini? Nah, kita berada dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu mintalah sama Tuhan, Tuhan teguhkan hatiku supaya segala tantangan yang muncul dalam kehidupanku tidak menggoncang kepercayaanku kepadamu. Di samping itu aku akan terus menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang kau percayakan kepadaku. Nah itu tahap yang pertama, berpengharapan kepada Tuhan, minta Tuhan teguhkan hati kita supaya kita tetap punya iman yang teguh dan supaya kita bisa menuntaskan setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Kalau Tuhan Yesus itu menguji ketahanan dirinya, mentalnya, itu di padang gurun. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, bisa kita terapkan sebagai berikut. Sabarlah dalam menghadapi tantangan. Ya, biasanya kalau orang gak sabar, dia akan menjadi quitters. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ini kan ada sebuah audit atau survei. Kamu itu sebenarnya seorang yang climber atau seorang quitters. Kamu itu orang yang rela fight atau udahlah gue mah gak mau berjuang lagi, gue keluar aja. Alkitab menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus 40 hari itu di padang gurun. Ada yang betah gak di padang gurun? Ya? Kita aja mungkin naik ke gunung 3-4 hari aja udah jengah, udah bosen. Udah gue pengen balik ke kehidupan kota misalnya. Ini di padang gurun. Semuanya pasir di mana-mana. Ya kan? Itu pasti akan sangat sulit sekali dan mungkin kita udah kayaknya gue gak cocok untuk tugas ini. Gue quit aja, gue keluar aja. Ya. Tapi Tuhan tidak melakukan demikian. Kalau kita benar-benar mau berpengharapan kepada Tuhan, maka sabarlah dalam menghadapi segala situasi yang sekarang ini kita hadapi. Contohnya, belajar online pasti melelahkan, pasti. Ya. Tapi udah jalanin aja. Ya. Kata sabar itu dalam bahasa aslinya itu adalah bertahan, defense, bertahan. Jadi sama seperti perisai itu sebagai defender, penahan. Jadi kita tuh tahan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Pokoknya apa yang terjadi saya mah tetap gini, gitu ya. Jadi kalau misalnya online susah belajar, aduh nggak enak, ya udah jalanin aja dulu dengan sabar. Karena kita tahu bahwa ujungnya nanti ini akan berakhir. Ini tidak akan selama-lamanya, ini akan berakhir. Gitu. Ya, maka kita akan masuk sebuah metode pembelajaran yang baru, ya, di mana kita nanti akan ketemu satu sama yang lain. Bersabarlah, ini adalah bukti dan tanda kita berpengharapan kepada Tuhan.
Lalu yang ketiga, pengharapan kita yang terakhir, kalau Tuhan Yesus tadi diceritakan dia mengaktualisasikan tugas yang dipercayakan Bapanya kepadanya, yaitu dengan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka bagi kita, cara kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus adalah jangan sampai hati nurani kita ini kehilangan rasa kemanusiaannya. Biasanya di masa pandemi, bodo amat, lu belajar aja sendiri. Gua aja repot sama diri gue sendiri gitu ya. Padahal dia sendiri perlu memberikan perhatian kepada teman-temannya. Apalagi di masa pandemi gini, coba ya. Siapa yang gak terdampak? Semua orang pasti terdampak. Oleh karena itu jangan sampai kita kehilangan nurani kita, rasa kemanusiaan kita untuk memperhatikan sesama, peduli kepada sesama. Sama seperti Tuhan Yesus mengaktualisasikan dirinya. Oh, aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah, aku harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Aku akan melakukan mujizat, aku akan menyembuhkan orang buta, akan menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang sakit akan kusembuhkan. Itu adalah tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Yesus, aktualisasi. Oleh karena itu kalau kita berpengharapan kepada janji Tuhan, maka kita pun juga harus memiliki semangat yang sama. Tetap memiliki nurani ya terhadap sesama kita. Aduh, teman gue udah lama nih gak sekolah, kenapa ya? Cari tahu. Aduh, teman gue lama banget nih gak tahu kabarnya online ikut kebaktian atau enggak, telepon, tanya kabarnya, doain gitu ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita ini mau berpengharapan kepada Tuhan. Maka tumbuhkanlah dan peliharalah rasa kemanusiaan itu. Rekan-rekan muda, inilah yang perlu kita terus lakukan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita untuk menghayati tema ini. Marilah terus berpengharapan kepada Tuhan di masa pandemi ini, dengan terus memelihara iman percaya kita kepada Tuhan, dengan terus melakukan tugas tanggung jawab kita masing-masing dalam kesabaran, dengan terus tetap memiliki kerinduan untuk membantu sesama kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk berpengharapan kepada janji Tuhan yang kami imani pasti akan ditepati oleh Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, ajarkanlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan, sabar dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami, dan tetap mengingat sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Tentu kami tahu bahwa kami pun juga membutuhkan pertolongan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan semuanya itu sehingga apa yang kami butuhkan benar-benar terpenuhi dan sehingga kami bisa menunjukkan kasih kami kepada sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami di dalam doa syafaat ini berdoa bagi kehidupan kami anak-anak muda-Mu. Baik kami yang sekarang ada di bangku SMP, SMA,
maupun kami yang ada di bangku universitas, kami percaya Tuhan akan membimbing kami agar kami tetap dapat menuntut ilmu dan memperoleh ilmu pengetahuan yang akan membekali kami. Sekalipun kami belajar dengan metode online yang mungkin melelahkan, menyulitkan kami, tetapi kami percaya bahwa metode ini akan membuat kami biasa dan kami percaya bahwa kami akan berlalu dari metode ini dan kami akan masuk ke dalam bentuk-bentuk yang lebih baik yang akan menolong kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga yang memberkati anak-anak mudamu ini, di mana mereka sekarang hidup dalam pergaulan. Kiranya Tuhan jaga pergaulan mereka, supaya senantiasa Tuhan menjaga kekudusan mereka. Mereka saling menjaga tubuh mereka masing-masing. Di antara mereka juga ada yang menjalin asmara. Kami percaya Tuhan pelihara mereka, supaya kasih Tuhan ada di antara mereka, dan mereka saling mengenal, saling menghormati satu sama lain, menjaga kekudusan satu sama lain. Dan biarlah kalau Tuhan berkenan, Tuhanlah yang akan mengkawal hubungan mereka, agar benar-benar mereka dapat mengikrarkannya di dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Sesuatu yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang ketika masih bersekolah tapi mereka sudah berusaha untuk membantu kehidupan orang tua mereka mencari nafkah, berkatilah mereka anak-anak mudamu ini, supaya mereka Tuhan lancarkan nafkahnya, supaya mereka juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Kami percaya kasih Tuhan tidak berkurang atas mereka, dan Tuhan akan terus menopang kehidupan mereka. Bagi kami yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Kau berkuasa di atas segala sesuatu. Kau pasti akan memulihkan kami dari keadaan kami yang sakit menderita ini. Kiranya melalui obat-obatan dan orang-orang tenaga medis yang Tuhan panggil, kami percaya bahwa kesembuhan itu bisa datang melalui mereka semua dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah mereka juga Tuhan jaga supaya di usia mereka yang baru, mereka berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua dan negara ini. Mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan tangan Tuhan dan juga mengikuti langkah kaki Tuhan kemana Tuhan melangkah. Tuhan, berkatilah juga Komisi Remaja dan Pemuda, anak-anak mudamu yang Kau anugerahi untuk ada dan melayani di GKI Taman Cibunut ini. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikanlah mereka ketabahan, cukupkanlah kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan pimpin dan bimbing mereka agar mereka dapat terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bersedia melayani dimanapun mereka berada, terkhusus dengan keberadaan mereka di GKI Taman Cibunut ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan melanjutkan kegiatan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami agar kami dapat menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bisa teman-teman transfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang akan ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah dan menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kesempatan yang sudah Engkau berikan. Inilah persembahan yang sudah kita berikan kepadamu ya Tuhan. Semoga berkenan di hadapan-Mu dan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam Yesus, amin. Untuk lagu penutup, mari kita nyanyikan lagu Bersuka. Kita bersuka
kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Rekan-rekan muda, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, Yesus Kristus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menghibur, akan memimpin perjalanan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Teman-teman, kebaktian hari Minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Selamat hari Minggu.